Kita mulai talim ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ibu jamaah mushola Al-Makmur yang berkembang. Di siang hari ini marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan itu bagian dari nikmat terbesar yang pernah kita terima, yaitu nikmat iman dan Islam. Dalam surat Al-Imran ayat 1, Allah Ta'ala menggambarkan bahwa besar nikmat iman sampai ketika orang kafir itu sudah capek disiksa oleh Allah di neraka, kemudian mengadu kepada Allah agar lepas dari siksa itu. Kata Allah, apa yang kamu? Seandainya kamu punya emas seberat bumi dan isinya, niscaya kamu nggak bisa lepas, nggak bisa terlepas dari siksa neraka. Sedangkan hanya iman yang bisa melepaskan diri dari siksa api neraka. Jadi sekalian Allah, salam tak lupa senantiasa berdoa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Kita mengikuti yang tetap istiqomah di jalan kebenaran. Amin. Sekalian sudah menjadi tradisi Ramadan bahwa di setiap akhir Ramadan itu yang isi itu memang dari Masjid Talim SDP, sekaligus supaya belajar latihan ngisi gitu kan, dan rasain gimana sih gitu. Jadi Ustaz duduk di tempat panas ini nih gitu kan. Kemudian ya ini udah tradisi bahwa setiap akhir Ramadan yang kita yang internal yang mengisi taklim. Bapak Ibu rahimahullah, kita sudah tahu ya bahwa perintah puasa Allah turunkan dari surat Al-Baqarah ayat 185. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi poinnya adalah, intinya tujuan dari puasa adalah masalahnya adalah sebagaimana penting, seberapa penting kan? Apa sih pentingnya takwa? Sampai Allah Ta'ala mendesain sebuah ibadah yang tentang waktu cukup lama secara kontinu, selama 30 hari. Yang di siangnya puasa, di malamnya itu yang mulai, kemudian baca Quran, kemudian kita harus bangun sahur dan sebagainya, gitu kan. Untuk menciptakan sebuah sifat orang yang bertakwa. Seberapa penting itu kan? Ya, kita tahu bahwa takwa itu adalah taat kepada Allah, artinya menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi intinya takut taat gitu kan. Ya, agar kamu bertakwa gitu kan. Ya Allah pun bertakwa. Seberapa pentingnya? Bagus sekalian, jawabannya adalah ya, bahwa setiap kita pasti akan pulang kampung. Setiap habis Ramadan pasti akan pulang kampung. Jadi karena itu berbekal. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi setiap ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya itu gara-garanya ada orang Yaman gitu kan, pergi haji, tapi dia nggak bawa bekal. Tanya, kok pada nggak bawa bekal gitu kan? Kata orang Yaman tadi, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tapi ketika sampai di Mekah, gitu kan, bekalnya habis, kemudian
dia minta-minta gitu kan kepada manusia. Gitu kan. Ada katanya tawakal gitu kan, kok mintanya kepada manusia gitu kan. Nah, karena itu Allah menyuruh bertazawwad, berbekalah gitu kan. Nah, karena kita pulang kampung gitu kan, maka kita harus berbekal. Dan ketahuilah bahwa sebab bekal adalah takwa. Jadi kita boleh bawa bekal ketika pulang kampung gitu kan. Kamu ada dua ya, Pak, ada pulang kampung beneran nanti ketika kita kembali kepada Allah di akhirat nanti, dan bisa jadi ya pulang kampung ya sekarang ini gitu kan, ke kampung halaman. Jadi kita bisa aja bawa pakaian, bawa makanan, bawa uang, bawa kendaraan segala macam. Tapi ketahuilah bahwa sebaik-baiknya adalah takwa. Jadi beberapa tahun lalu gitu kan saya bagian tugas meliput liputan arus balik dengan mudik lebaran. Jadi ketika itu saya menemukan dua fenomena yang cukup unik gitu kan. Pertama adalah fenomena orang yang bekalnya tipis atau pas-pasan. Itu biasanya diwakili oleh ya mudiker yang pakai motor. Emang itu ditanya emang alasannya pakai motor adalah budget yang ongkos gitu kan. Karena itu ya mereka hujanan, kepanasan, keanginan gitu kan. Dia setiap 2 jam jalan, 3 jam jalan berhenti minum. Jalan lagi gitu. Nah, karena kondisi yang tidak nyaman gitu kan, maka itu ya dominasi dari kecelakaan lalu lintas mudik itu emang ya didominasi oleh para biker. Karena emang yang satu motor bisa berempat gitu kan, berempat. Lalu bawa bekal, bawa beban, bawa tas segala macam gitu. Jadi rawan kecelakaan. Bahkan salah satu yang punya warung Intra dulu gitu kan, seperti kecelakaan gitu kan, di Batu yang Tengah Penta itu. Ke belakangnya Intra dulu itu meninggal gara-gara mudik pakai motor gitu kan, diserempet bis suami istri. Kemudian itulah jadi kalau bekal pas-pasan gitu Pak, jadi gak nyaman gitu kan. Yang kedua adalah saya menemukan bahwa ada orang yang bekalnya tebel gitu kan, bekalnya banyak gitu kan. Biasanya orang yang pakai mobil, misalnya orang yang misalnya taruh yang pakai mobilnya pakai cc atau Pajero atau Alphard atau Fortuner atau segala macam gitu kan. Enak kan? AC, kemudian di jalan kena obang dia nggak terasa, kedingin nggak sejuk gitu ya, nggak hujanan, pas nggak panasan gitu kan. Kalau dia lapar tinggal belok ke restoran, kemudian kalau misalnya kemalaman ya, macet nih kemalaman, tinggal di hotel, enak ya orang yang udah banyak. Dan ketika dia sampai kampung halaman karena dia rezekinya banyak, dia bagi-bagi uang dari rezeki ke tengah-tengahnya di kampung segala macam. Beda dengan orang kan nyaman gitu kan, tadi kan yang malah bekalnya sedikit malah minta-minta gitu kan. Nah, jadi itulah yang menjadikan gitu, orang yang berbekalnya banyak gitu ya, itu lebih mulia daripada orang yang bekalnya sedikit. Karena dia bisa berbagi kepada orang-orang. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujr ke-13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh di antara hamba-hambaku gitu, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi yang orang yang paling mulia gitu kan adalah orang yang bertakwa. Karena apa? Orang bertakwa adalah orang yang bekalnya banyak. Ya. Jadi misalnya kalau kita orang kaya ya, orang yang mulia gitu kan. Kalau misalnya dia masuk hotel, orang yang bekalnya dia masuk hotel gitu kan. Berarti kan dia nggak mau dong kelas-kelas melatih gitu. Jadi kelas-kelas paling ya VIP lah gitu kan, yang orang yang gede gitu kan. Nah, karena Allah kan orang gede gitu. Tadi apa ada fi ainin jariyah gitu ya. Fi ainin aniyah ya. Fiha ainin jariyah gitu ya. Mata airnya sangat, terus kemudian yang kamarnya itu tempatnya bagus gitu kan. Rasulullah marfu'ah gitu kan, yang ya kayak gitu kamar surga gitu kan, yang tempat tinggalnya apa kasurnya itu empuk gitu kan. Waqahum maudhu'ah yang ada jacuzzinya, ada barnya, ya, yang bisa minum gitu kan, gelas-gelasnya pada penuh numpuk gitu kan. Warna malikum masih ada bantal-bantal yang menjunjung, yang rapi gitu kan. Jadi orang yang takwa gitu kan, enak gitu kan, ya bekalnya banyak dia bisa milih gitu kan. Milih tempat yang mulia, tempat yang enak gitu. Nah, oleh karena itu
apa yang membuat orang yang bertakwa itu ya, lebih mulia ya, kan? Yang pertama adalah karena dia mendapatkan rahmat. Pertama adalah karena dia mendapatkan rahmat kasih sayang. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 55, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan dia adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi fenomena rahmat ini, ya, kasih sayang ini adalah unik. Kemarin dia sempat ada apa ya, perdebatan ya tentang Quran ya, tentang rahmat itu. Jadi ini mirip kayak cinta kita atau sayang kita sama anak. Jadi kalau kita punya anak misalnya patuh, nurut, taat gitu kan, kita kan pasti kan sebagai orang tua ya, pasti kan senang, pasti kan cinta, pasti kan sayang banget sama dia gitu kan. Kalau dia minta gitu kan, pasti kalau kita mampu gitu kan, dan itu baik buat dia, ya, pasti kan akan kita ikutin gitu. Pasti akan kita penuhi biar kita cinta sama dia. Dan kalau misalnya dia salah gitu kan, dia punya kesalahan, pasti kan kita maafin gitu kan. Karena cinta kita sama dia. Nah, Rasulullah pernah bercerita kepada kita tentang ada seorang muslim di akhir zaman nanti yang seumur hidupnya itu tidak pernah melakukan amal kebaikan, tidak pernah kebaikan, rusak kamu, jahat. Nah, di akhir hayatnya orang itu pesan sama anak bahwa nanti tolong kalau saya meninggal, kalau saya mati, tolong jasad saya tolong dibakar, kemudian kalau ada angin lewat, tolong ditaburin. Kemudian kalau ada kamu ke laut, ya, kamu di laut, kamu tabur habisnya. Nah, itu pesan dia. Benar pas dia meninggal, kemudian dia karena itu amal tersebut. Kemudian ketika yang Elizabeth nanti pas giliran dia menghisap gitu kan, nah Allah Ta'ala dikumpulin tuh bumi milik Allah, Ta'ala menyuruh bumi untuk mengumpulkan debu-debu yang tadi itu, yang tadi. Setelah mengumpul, ditanya sama Allah Ta'ala, kenapa kamu melakukan itu? Ya Allah, sebenarnya saya melakukan hal itu gitu kan, karena saya sadar bahwa seumur hidup saya tidak pernah melakukan kesalahan, kebaikan, tidak pernah melakukan ibadah. Tetapi karena saya takut akan siksa-Mu ya Allah, maka saya melakukan itu ya Allah. Saya beranggapan bahwa saya tidak akan siksa karena ini. Nah, Allah ternyata ridho, senang dengar kalimat saya takut masuk saya. Kemudian dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, akhirnya Allah masuk surga. Ini artinya apa? Gitu kan? Bahwa apa yang dilakukan Allah itu kan sebenarnya bodoh ya. Dikirain Allah itu nggak bisa melakukan hal yang seperti itu, gitu kan? Mengumpulin debu dia. Gitu kan? Kemudian yang kedua adalah karena dia bodoh, kedua dia tidak pernah melakukan kebaikan. Gitu. Tapi gitu kan, karena dia takut, ya, dia takut diazab, dia takwa, gitu kan? Takut diazab, maka Allah Ta'ala menurunkan cintanya, menurunkan rahmatnya, sehingga dia masuk surga. Kedua adalah kenapa orang bertakwa itu mulia. Yang kedua adalah furqan. Dia mempunyai sikap furqan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil padamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang besar. Jadi kemuliaan kedua adalah
dia mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan. Keputusan apakah itu baik atau buruk, apakah itu batil atau hak. Nah, kita sebagai seorang pribadi kan setiap saat kita dihadapkan oleh sebuah keputusan ya. Misalnya tadi kita mau sahur jam berapa, sahur mau makan apa, mau sahur jam berapa, mau itikaf di mana, itu kan keputusan kan. Itu tadi. Belum sebagai kepala keluarga, anak kita mau sekolah di mana, anak kita mau tinggal di mana, istri kita mau kerja apa tidak, misalnya, dan sebagainya. Itu baru pribadi, itu baru keluarga. Belum lagi orang-orang yang menjabat misalnya. Nah, kalau misalnya orang itu ya, takwa, maka dia akan dikasih kemampuan untuk ambil keputusan. Dan ketika dia dikasih kemampuan untuk mengambil keputusan, maka ya, niscaya dia menjadi posisi yang tinggi, dan itu di masyarakat maupun di hadapan Allah. Contohnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan Al-Faruq, karena dia mempunyai kemampuan ya, untuk mengambil keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. So, yang kedua adalah, yang ketiga adalah kenapa orang yang bertakwa itu mulia. Yang ketiga adalah karena berkah, karena dia itu berkah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ayat surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaikum barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita takwa, maka hal ketiga yang kita dapat adalah keberkahan. Berkah. Berkah itu menurut bahasa kamusnya ya, artinya ziyadatul khair, ya, artinya bertambahnya bertambahnya kebaikan. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan satu kebaikan, maka yang didapat ternyata bisa berlipat-lipat kebaikan. Misalnya kayak kita misalnya beribadah di malam Lailatul Qadar. Kita sholat misalnya pahalanya 2. Kemudian Allah, karena kita sholat di Lailatul Qadar, lipat gandakan, jadi 2 kali 1000 kali 30 gitu kan. Ini berapa? Segitulah artinya. Apalagi banyak, maka bertambah banyak. Nah, atau misalnya kalau kita sholat di Masjidil Haram atau di Madinah misalnya. Kalau kita sholat di sini di DKI Al-Maruf ini, dan sholat relatif ya cuma sholat jamaah ya cuma 27 rakaat. Tapi kalau misalnya kita sholatnya di sana, di Mekah, di Haram atau di Nabawi, Allah kali gandakan, Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi berlipat, misalnya kalau di Haram misalnya 10 kali lipat, kalau di Nabawi 1000 ya, 10.000. Nah, jadi berkah itu ada 2, tergantung tempat dan waktu. Kalau tempat tadi Haram dan Nabawi, kalau waktu itu di malam itu pada. Nah, kedua ini gitu kan, nggak bisa dialihkan. Berkah nggak dialihkan. Ya, kalau misalnya kita sholat di manapun gitu kan, nggak bisa nyamain sholat di Haram. Kita sholat di waktu kapanpun nggak bisa nyamain seperti kita sholat di malam itu ada. Tapi ada berkah yang sifatnya kondisional. Artinya bisa anywhere dan anytime. Bisa di berbagai tempat dan waktu gitu kan. Ya. Contohnya adalah karena kita bertakwa. Sebabnya adalah karena kita bertakwa. Jadi kalau misalnya kita bertakwa gitu kan. Misalnya kemarin kita sempat nengok ya ke Pak Boy, menangnya Pak Boy yang sedang sakit ya. Kemudian kita ke rumahnya gitu kan, kemudian ternyata rumahnya berkembang dengan besar, areanya gitu kan, areanya. Dia beli tahun 2001 itu harganya 160 juta. Ternyata sekarang gitu kan, ya, harganya mencapai 1 miliar gitu kan. Tapi kan itu berkah, niatnya beli cuma buat rumah tempat tinggal, tapi ternyata sekaligus buat investasi. Kalau kita pensiun
alhamdulillah gitu kan, dapat bisa investasi gitu kan. Misalnya ada karyawan, gitu kan, ada karyawan jadi staff, gitu kan, posisi staff, tapi ternyata penghasilan ya manajer atau direktur gitu kan, ada tempat di teknik namanya Pak Edi, ada tuh sekarang udah buat lagi posisi staff tapi gaji penghasilan direktur gitu kan, bisa beli Camry, bisa rumahnya miliaran harga itu, bisa rumahnya banyak harga miliaran gitu kan. Jadi itulah berkah. Jadi ziyadatul khair, keberkahan yang kebaikan yang pertama-tama. Yang ketiga adalah jalan keluar. Jadi kemuliaan keempat yang didapat ketika orang bertakwa adalah al-makhraj, jalan keluar. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, Al-Qur'an ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar. Tapi itu sekian Rasulullah pernah cerita kepada kita tentang kisah 3 orang yang sedang melakukan perjalanan. Saat itu hujan lebat, kemudian ada tempat lain selain sebuah gua tempat mereka berteduh. Ketika mereka berteduh, tiba-tiba ada batu yang muncul dari atas dan menutupi tempat keluar mereka, pintu keluar. Nah, saat itu karena udara makin tipis, berbekalan makin tipis gitu kan, maka tidak ada jalan lain kecuali ya berdoa kepada Allah dengan bertawasul, melakukan dengan bertawasul dengan membukakan, menceritakan kebaikan amal perbuatan mereka masing-masing dengan harapan amal tersebut akan menyelamatkan mereka dari gua tadi, dari batu. Lalu orang pertama bercerita bahwa dia punya orang tua. Karena orang tua yang tua, dia tiap hari memberikan susu. Nah, suatu saat orang tuanya tidur, kemudian dia telat kasih susu. Kemudian dia dengan sabarnya gitu kan, nggak berani bangunin orang tuanya, dia tungguin orang tua yang bangun gitu kan, setelah orang tua yang bangun gitu kan, dikasih minum. Dan ternyata orang tuanya ridho sama dia, doain supaya dia dikasih kebaikan. Nah, kemudian dia bertawassul dengan amalan itu, kemudian dia terbuka lagi rezeki, tapi belum bisa keluar. Yang kedua, dia punya berkuasa atas seorang wanita. Dia berkuasa atas seorang wanita dan dia punya hasrat dalam wanita tersebut. Tapi ketika dia hendak melampiaskannya, kemudian dia ingat kepada Allah, dia takut kepada Allah. Kemudian dia tidak jadi untuk melakukan. Kemudian Allah ridho ya dengan amal tersebut, Allah buka pintu sedikit. Nah, tapi nggak mau keluar, nggak bisa keluar. Dan orang ketiga adalah orang yang juragan, gitu kan, orang bos yang bikin amanah sama anak buahnya, gitu kan. Kemudian amanah tersebut dia investasikan sedemikian besarnya, dan ketika anak buahnya datang, dikasih semuanya tanpa dikurangi apa-apa. Nah, dari cerita tersebut kita lihat bahwa amal-amal tersebut itu adalah amal takwaan. Tadi karena patuh orang tua, ya, karena takut akan siksa Allah, kemudian karena takut ya harta ya, amal harta ya, karena takut mengambil harta orang lain. Nah, itu yang membuat ya ketiga orang tersebut dikasih ya jalan keluar. Dan kisah tadi sebenarnya adalah jadi gambaran dari kehidupan kita. Saat kita pasti akan mengalami hal tersebut. Kita berada di sebuah posisi yang deadlock, yang gelap, sebuah pintu tertutup, sebuah pintu, semua jalan keluar seolah nggak terbuka. Ketika tersebut, maka nggak ada jalan lain, ya, nggak ada jalan keluar lain selain kita kepada Allah dengan ketakwaan. Oleh karena itu, ya, nggak ada yang kita bisa tawasulkan kecuali amal perbuatan. Oleh itu, pegang sebuah amalan, pegang sebuah aktivitas kepada Allah yang itu hanya kita dan Allah yang tahu. Bahkan di sini kita nggak tahu. Karena apa? Karena suatu saat amalan itu akan membantu kita dari jalan
Cari jalan kepada Allah. Baik, yang kelima gitu kan. Dari kenapa orang bertakwa itu mulia adalah karena rizki. Ayat selanjutnya Al-Falaq ayat 3 Allah Ta'ala berfirman ya, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia akan memberikan rezeki ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi saya sampaikan bahwa ini mirip dengan kita gitu kan, kita yang punya anak kita patuh taat gitu kan. Kalau dia minta gitu kan, dan kita punya gitu kan, dan itu baik baginya gitu kan, pasti kita kasih. Apalagi Allah ya. Apalagi kita yang hamba yang patuh, hamba yang taat, hamba yang patuh, yang taat, yang takwa gitu kan. Kalau kita berdoa gitu kan, insya Allah gitu kan, pasti Allah kabulin. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah katakan bahwa ya kalau hamba aku bertanya kepadaku, insya Allah ibadi adi qarib, itu sesungguhnya aku dekat. Ini qarib, itu maksudnya aku dekat. Dan maka mintalah kepadaku. Nah, mintalah kepadaku dengan syarat ya, penuhilah ikutilah perintah. Jadi kalau misalnya kita taat, kita patuh gitu kan, otomatis kita doa kita gitu kan akan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ya lagi santunan yatim kita dengar ya berapa banyak doa-doa kita dengar kemarin dari Kiai Lutfi itu ada orang yang beli BMW seri 7 ya pakai doa. Ada orang yang punya bagi-bagi warisan 500 miliar itu ditanya dari mana dapat harta segini banyaknya ya? Itu bukan cuman sih, ya karena dia sering itu nafkah. Yang keenam adalah al-yusr, kemudahan. Allah berfirman dalam surat ya Asyar ya ayat 6 gitu kan, inna ma'al usri yusra. Dan yang seterusnya adalah Al-Falaq ayat 4 ya. May yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Maka Allah akan mudahkan segala urusan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Ibu sekalian, Allah Ta'ala yang mengatur semua urusan. Kalau misalnya urusan kita gitu kan, sudah diatur, sudah dimudahkan, apalagi yang diinginkan, apalagi susahnya dunia gitu kan. Kalau misalnya semua udah benar. Jadi kalau misalnya kita nih di STV ini biasanya kalau bikin SIM gampang, kemudian pokoknya urusan polisi lah gitu kan, gampang, enak banget gitu kan. Ini orang-orang itu bikin SIM itu seharian gitu kan, sampai dari pagi sampai malam kemudian balik berhari-hari gitu kan. Kita di SCTV itu paling sejam 2 jam udah kelar gitu. Nah, itu urusannya itu gampang gitu, gampang. Apalagi ini ya, urusan hidup ya udah sama Allah udah dimudahkan. Pasti enak banget, pasti gampang banget gitu kan. Apalagi Allah yang mengatur semua urusan. Baik, yang ketujuh ya, tentang kenapa orang takut itu mulia adalah takfirus syai'an ya. Takfir, dikafirkan kesalahan, diingkar kesalahan gitu kan. Allah berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yattaqillaha yaghfir anfusai'atihi wa yu'adzim lahu ajrahu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala. Jadi sabar hati kalau orang bertakwa gitu kan. Ketika kita yang berzam nanti gitu kan, ketika kita sadar bahwa kita punya dosa, kita sadar bahwa aktivitas kita itu penuh dengan, tapi ketika kita di hadapan Allah gitu kan, kemudian kita datang kepada Allah dengan dosa, namun Allah katakan, enggak kok, kamu punya kesalahan, berarti enak banget ya. Contohnya kayak misalnya kita lagi KPI ya, lagi presel ya kan.
Kita salah banyak banget kan itu, salah banyak banget, sering ngomel gitu kan. Tapi ketika kita dekat dengan bos, misalnya, kita saudaranya bos gitu kan, ya boro-boro dimarahin, boro-boro dikasih jelek gitu kan, pasti kan ditutupin kan. Berarti kan akan bilang, enggak kok, kamu nggak pernah salah kok, kamu baik aja kok, gitu. Pasti orangnya bagus gitu kan. Nah, terjadi kan, terjadi kan. Ya sering, sering kayak gitu lah, gitu kan. Lihat fenomena gitu kan. Ada yang salah gitu kan, sampai ada program yang tayang gitu kan. Karena emang human error. Tapi ketika IPA gitu kan, ya nilainya bagus. Ya, karena apa? Ternyata dia ketemu bos, gitu kan, kesayangan bos. Nah, begitu juga dengan takwa. Gitu. Kalau kita takwa dan jadi disayang sama Allah, ar-Rahman tadi, gitu, otomatis ketika yaumul hisab nanti, ya kesalahan kita ya dikafirkan, gitu, diingkari, nggak ada salahnya. Nah akhirnya apa? Akhirnya ya kasih tempat yang boleh. Yang ke-8 adalah kenapa orang takwa itu mulia adalah al-ghufran, ampunan. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ayat 5, "Wa may yattaqillaha kafir anhu sayi'atihi wa yu'adzim lahu ajran." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Al-Talaq ayat. Kemudian surat Al-Anfal ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil." Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, pasti Dia akan memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosa. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Ya kalau udah diampunin gitu kan, kita punya salah gitu kan, diampunin, nah, nggak ada yang lebih enak, nggak ada yang lebih kita pengen kecuali adalah masuk surga tanpa dihisab. Ya. Sebab dijamin nggak enak. Hisab yang paling kecil itu adalah ya, kita nginjek bara api, yang bara nyampe neraka, yang nginjek kaki, yang meletek, ya, yang mendidih adalah kepala, adalah mata. Itu terkecil. Nah kalau kita udah dapat kufran, ampunan dari Allah, maka kita tidak akan mengalami ya, hal kayak tadi. Hal kecil aja udah enak, apalagi hal yang besar. Itulah kenapa orang yang bertakwa itu menjadi. Dan terakhir adalah yang sembilan, kenapa orang yang takwa itu mulia adalah dia azhamatul ajr, mempunyai pahala yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Talaq ayat 5, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'adzim lahu ajran." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala tadi. Ya. Allah akan kasih pahala besar baginya. Tadi ke orang kaya tadi punya uang banyak, gitu kan. Dia bisa milih hotel mana yang dia suka, kelas apa yang dia mau, gitu kan. Kelas VIP, Presiden Suite bisa dia beli. Nah kalau dia udah kita punya pahala besar, kata Ustadz Lutfi, kayak Kiai Lutfi itu, orang yang pahalanya besar, nanti di surga, gitu, di akhirat, dia bisa milih, ya, surga mana yang dia mau, kelas berapa yang dia pengen, gitu kan. Apa kelas, yang jelas kalau dia pengen pasti kelas tinggi, gitu kan, kelas tinggi, bahkan bisa mendekati para rasul, gitu kan. Itulah kenapa orang yang mulia, orang yang bertakwa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kesimpulannya adalah bahwa orang yang bertakwa ya, akan mendapatkan semua fasilitas di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Quran 21, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari neraka." Jadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau kata orangnya kan, di dunia kaya, di akhirat masih surga. Kayak Nabi Sulaiman gitu kan, ya. Di dunia jadi raja, jadi nabi, di akhirat dekat sama Allah SWT. Kan yang kita sebutkan. Kalau ada kita lihat tuh, ada orang
pakai peci, main Tokyo, main Toko, mobil Alfa, mobil Fortuner, teman kita seneng kita lihatnya gitu kan. Orang bertakwa, orang soleh, mobilnya cakep gitu kan, rumahnya bagus gitu kan. Kayaknya kayak gitu, bahagia banget tuh orang di dunia, apalagi di akhirat gitu kan. Sedekahnya kenceng, sholatnya bagus, istrinya cantik, anaknya sehat-sehat, pada kuliah tinggi-tinggi di luar negeri gitu kan, enak gitu kan. Apalagi nanti di akhirat gitu kan, dapat kemuliaan. Dan terakhir ya, fase di akhirat gitu kan. Kalau beriman dan Al-Qasas ayat 7 yang bunyinya bab taji fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minka dunya ya ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabtagil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah ya, pahala negeri akhirat dengan apa-apa yang telah dianugerahkan kepada Allah, padamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat dosa di bulan ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dosa. Jadi di akhirat ya, orang yang bertakwa akan mendapatkan anugerah yang luar biasa Allah SWT. Teman sekalian, yang jelas kalau ada bertakwa pasti dia harga diri. Dia berarti bijak ya, dia punya kebesaran, ya, dia punya kejayaan sejati kan, ya. Karena Allah firman dalam Al-Qur'an 13 ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Dia mengetahui mana-mana orang yang takwa tidak, dan Dia Maha teliti, ya. Tahu mana yang benar takwanya atau tidak. Allah mengetahui. Dan mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini takwa kita bertambah. Yang tadinya 1 bisa menjadi 1000, yang tadinya 1000 bisa menjadi 5.000 10. Yang jelas semoga dengan program Allah yang namanya Ramadan ini kita semakin diberi ketakwaan sama Allah SWT dan kita diberikan kejayaan kemuliaan di hadapan Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada lebih kurangnya saya minta maaf. Wa'fu minkum wa bihi nasta'in. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dengan membaca doa ya. Marilah kita berdoa untuk kebaikan kita sama-sama dengan baca suatu Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibin kawkuli alaika wa ahya bima'afatik wa bikhala syari bisabili innaka timal mola wa nasasih wa ma'amdan. Demikian tarawih ini Sok, hadirin. setelah diisi oleh kami